kau belum nyata mengenal Allah. Kau pasti takutan kalau ada sembahyang banyak. Nah ini, kayaknya disiksa Allah, bah. Aduh. Lalu berhemat nak sembahyang pula, bah. Semua luputnya. Tuh. Apa itu nah? Apa penyebabnya? Karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Karena mereka mempersekutukan Allah. bukan Tuhan. Ya. Bila disebutkan Allah berarti hidup. Ya. Karena merasa lah menduakan. Ya. Pak hidup di ikam lain Allah kah? Amun hidup di ikam Allah kan ada pagar sholatnya kan? Ya. Adakah yang kau takuti? Nggak. Tuh. Makanya dituntun buannya. Bismillahirrahmanirrahim, ujar bibir ya. Merasa kasih sayang Allah. Kan? Apa itu? Lalu kasih sayang Allah kan ada putusnya kepada dirinya sendiri kan kayak itu nah tauhid. Tuh. Alhamdulillah dengan Al-Quran. Akal pikir adalah fikih. Nah ini fikih banyalah. Nah, fikih. Ilmu fikih itu untuk mengatur aturan. Si binatangnya harus diatur dulu. Ya. Paham lah? Ya. Nah, Gembala gitu. sedangkan hati adalah ilmu tauhid. Nih tauhid banyalah. Kan ya apalagi nah. Coba mau nikung ada turun melihat tulisan campur kadang-kadang tahu lagi. Itu beda. Ya. Fikih tauhid di tasawuf. Ya. Nah, di tasawuf nah. Nah, sedangkan di sini ma'rifatullahnya. Nih ayat. Nih ma'rifatullahnya. Dengan Al-Quran kan tahambur hubunganmu. Lalu kalau ikam belajar yang tahambur tetap mengumpulkan you maka kada sahut kumpul mati. Kan? Tapi dengan Al-Quran ikam diirit semua antum juga karena fikih tubuh ya. Aturannya masih diatur karena kada pintar. Itu. Betauhid ikam tubuh. Betauhid, bilanya betauhid tunggal kalau kada ada yang mengatur, kada ada yang diatur. Nah, Han, itu banyak aturan kena. Kayaknya mau nang kada boleh dibolehkan, nang ya kalau itu yang haram dihalalkannya, terus yang kada haram diharamkannya. Itu. Beroko haram ku cucul di dahi. Iya pak. Ya apa bang? Awalnya belajar Quran. Nah, benganga. Nah, cucul rokok nah sebab. Ada dah. Pasti tanganga belum kupicik sih dah. Mau apa? Dah bekajutan. Ingat tidak deh. Awalam baca. Hei tu. Tambahin aja kalau lagi. Agun juga aja kayak itu bannya ya. Nah. Tanpa tauhid pikirnya hampa gitu. Iya. Tuh, ketika bertauhid nah nyaman, makanya di sini tauhid. Nah, lalu di tasawuf itu untuk jenjang pengenalan kepada wujudnya. Itu. Jadi sebenarnya tahapan 4 ini tadi itu jalan akhiratmu. Nih duniamu nah buatnya. Hati untuk tubuh. Bila bertahan di sini pada dunia, bila hati buta akan akhirat, picak selawasan. Lalu bila belajaran kayak ini, kan cuma menghafal aja di kepala buannya. Kada nyata di sini, kadap jalanmu. Kayak situ. Anu tahu ay sudah pasti otak nama bunyi kan orang paling ayat itu juga dia pasti otak nah. Tapi bilanya rasa Quran di sini, ini melihat ayat Allah kada ada batas, tahampar nah bacaannya nah. Han itu sirat Quran tuh bedanya. Dah tamatnya pelajaran, tamat ujian akal pikir pada di sini.
Sedangkan watamat tuh kalimat rabbuka, tamatnya itu sempurna di sini. Beda menemukan ini. Tuh. Ingatin lah, fikih, tauhid. Tasawuf. Di tasawuf ini yang padahkan orang tuh. Buka di situ surah 15 ayat 6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Toh, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Siapakah Al-Quran? Roh. Pas. Padahal semuaan bernapas berataan lah ya. Tapi belum tentu diturunkan Al-Quran. Bernapas berataan, sapi kan bernapas ya. Sudahkah diturunkan Al-Quran kepadanya? Han, bila diturunkan Al-Quran, diturunkan kalam Allah, pandirannya apa kalam? Toh. Teruskan. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Nah tuh, orang gila lah. Belum belajar tasawuf, dia orang gila aja si pikir. Nah, nanti banyak dikumpulkan Quran ditunjukkannya nah, bagian. Orang gila kayak itu, nah, dia nyamannya. Amun kadar roh, kadar kau bergerak, mengolai, ha? Anda melihat? Dah, aja. Kau tahu? Aku, aduh, hebatnya. Untung aku lain pikir, lain hati lagi, bang. Amun kehendak manusia apa lain, tapi ketika Allah kasih sayangnya terserahnya. Wah, manusia bisa kucancangi manusia nah. Hah? Apa lain dunia. Ada orang gila waras gak? Nyamannya lah. Nah, lihat apa itu banyak. Tuh. Iyalah. Lalu sudah ilmu ma'rifat ini kan ada bunyinya. Tidak ada sebenarnya. Ayo sambat bang, ma'rifat kayak apa? Mau disambet tak ke sini pulang. Nah, makanya iritannya nih lah. Sedangkan di ilmu tasawuf aja pada orang gila. Tuh jenjangnya. Makanya di tauhid. Nah, ini. Fikih ya. Tauhid. Ngerti tauhid lah. Tauhid sifat 20 lah. Hah? Sifat 20. Tauhid sifat 20. Lalu sifat 20 itu ingat deh. Sifat 20 itu sifat lah. Ini zat kalau tadi. Ini sifat kelak. Sifat 20 itu sebenarnya roh. Nah, jadi hati suruh mengenal roh aja sifat 20. Tapi yang kebanyakan di kepala nih, di otak. Hafal sifat 20. Kayak apa anda kenal lawan roh. Lalu belajar sifat 20 gila. Cocok kayak kau nang gila. Tiba gue pikir. Iya kan? Iya. Nah, ini bener. Nah, itu jadinya tak. Nah, gila aja. Padahal ini yang gila. Kau kan kau mikirkan tentang roh memang rakawa. Tapi aneh mungkin kau merasakan. Iya. Nah, ini makanya kalau hendak mengenal roh tadi kan tidak usah memikirkan tapi merasakan. Merasakan dengan hati. Nah, kalau anda kannya meningkat sini. Lalu bila ikam merasakan ke sini, ikam kenal lawan diri ikam. Kenapa? Ditiupkan roh bernapas, jadi pendengaran, penglihatan dan ikam hati tambuk. Nggak ada kenal nyamannya lah. Mun kada kenal lawan roh tuh baru ngeri lagi dah. Kau itu main roh lah, ha? Apa itu? Iya. Iya kan? Itu bener, itu iritannya. Alam roh ya alam malakut ditiupkan roh sujud semua malaikat pas saya sujud di sini nah itu kada tahun Israel dasar terlalu kan itu sudah. Nah makanya ini jalannya banyak. Aku masih ingat masih kekanakan waktu itu sekitar tahun 1985 ada selebaran daripada penjaga makam Rasulullah. Oh, iya. Ya lah. Kita kelak. Nah, itu mulai tahun 1985 waktu itu ada sudah. Di mana bunyinya Rasulullah berpesan untuk
umat supaya beriman. Karena di dalam 100 orang yang meninggal dunia, tidak satu orang pun yang beriman. Lalu waktu itu aku pun merenungkan, aku masih SD kan. Umat 100 orang meninggal dunia kada beriman. Kasih tanda, wah untung aku beriman waktu itu. Ya kan? Untung aku beriman. Sekalinya walau banyak. Aku kira beriman itu bila rajin sembahyang ya. Iya kan? Nah, setelah diirit, ditunjuki oleh Allah kebenarannya. Kesempurnaan kebenaran Allah melalui perkataan, perbuatan, dan rasa. Itu baru nyata. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Apa yang ku dengar, aku melihat, aku merasa. Kayak itu maka. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Ingat kesempurnaannya tuh. Mendengar, melihat, merasa. Bagus. Dibacakan ayat Allah yang tersurat, mendengar, melihatlah yang kutunjuk. Han, ini maksudnya, melihatlah yang kutunjuk ini. Nah, kayak apa kau hendak merasa ketika kau kada melihat? Amun mendengar ujar bukannya lah. Kada melihat, luput tuh ujaran ikam. Jauh lagi merasa. Beda. Lalu ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Rajin sembahyang, puasa di bulan Ramadan, zakat bulan hari raya, iyalah. Hajinya kayaknya ada bapak juga bagi yang mampu berduit kan. Rasa Islam dah lah. Lalu mengaku beriman dah. Kan? Coba yang kusambati tadi mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji itu rukun Islam, per rukun iman. Rukun Islam kelak, lain rukun iman kelak. Nah ini banyak. Orang banyak mengaku beriman. Itu rukun Islam, bukan rukun iman. Lalu bisalah ikam Islamun beriman kada. Kan? Kesitu aja. Lalu bila beriman pulang, kawalah ikam kada Islam. Lah, lalu alhamdulillah dengan Al-Quran ditunjukkan pada kenyataannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup. Nyata hidupannya syahadat. Kalau bang, ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Kamu saksi gak? Menyaksikan Allah lah kada bang. Dosa. Itu ingat penegasan tuh. Berarti syahadat yang sebenarnya adalah melihat kenyataan hidup kelak. Iya. Itu mulai melihat, mulai bisa berjalan buhannya sudah nyata kalau hidup tak. Berarti syahadat berdahulu kelak. Han, ini amannya. Temukan syahadat yang sudah disyahadatkan. Nah itu. Ingat ya, syahadat yang sudah disyahadatkan Allah. Ya dah. Nah, terus sholat pulang bila bergerak. Allahu Akbar. Yang mana Allahu Akbar? Bila keluar Allah masuk nyatanya akbarnya ya lah. Ini yang sholat yang sudah disolatkan Allah. Bila apinya. Nah coba lihat coba. Yang 5 tuh apa digawe? Apa? Ya kita. Kada pertemuan kita. Nah ini kan ya. Lalu puasa yang dipuasakan Allah disuruh takluk kepada iradat Allah. Nah itu iritannya iyalah. Bila sudah nyata takluk kepada iradat Allah, tanah suci mana banyak? Zakat fitrah mana? Aneh. Nah bila sudah zakat fitrah tanah suci lah. Haji udah saya sampaikan lah. Nah temukan rukun Islam yang kodim. Nah ini maksudnya. Nah ini makanya kenapa kadang aku bunyikan di umum, kayaknya kalau pindah jadi hafalan. Hafalan. Kalau apa kena? Ikam tahu kah? Umum itu. Tahu kayak kamu syahadat yang kodim. Seorang belum nyata di situ bah.
ini. Ini. Hei, kamu temukan sholat yang qadim. Bukan untuk itu. Sebenarnya. Nah, diirit nyata ikam situ, ikam merasakan ialah. Gimana? Jadi semua ada itu jalannya bila yang di fikih, ya di aturan jahirnya. Tapi bila kada bertauhid, nah ini gawian dusta. Nah itu nah nyatanya lah. Han, ini. Padahal rukun iman tadi isinya mau pasakan rukun Islam ya. Dari situ. Lalu bila sudah nyata kayak itu tadi, syahadat yang kada simputusan. Mana ini yang dimaksud barang siapa yang akhirul kalamnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah surga. Yang manakah yang akhirul kalamnya la ilaha illallah bilainya nyata hidup. Tapi kenapa harus Muhammad Rasulullah hidup tadi makanya bernapas. Nah itu masuknya. Karena dua kalimat syahadat itu ialah hu Allah. Hai. Dua kalimat syahadat yang gak ada huruf, gak ada suara, hu Allah. Ketika keluar Allah lah, syahadat tauhid. Ketika masuk hu, syahadat Rasul. Man, wih lah saya tahu. Memang kayak itu ditahuakan dulu. Hanya dirasakan kalau berasa apa nggak? Ditegasin ini makanya dibunyikannya nah. Syahadat tauhid. Bila keluar Allah lah Allah. Bila Allah tuh hidup meliputi segala sesuatu, ya. Kan ada akuan di situ. Ketika hu adalah kenyataannya yang meliputi segala sesuatu. Nah, itu banyak. Allah hu akbar. Nah, coba lihat deh. Nah itu yang dicari sebenarnya di syariat itu. Bila keluar Allah. Oh. Karena kebesaran Allah subhanahu. Nah. Pak ini yang dimaksud surah 45 ayat 3. Surah 45 ayat 3. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin. Pas. Tujuannya. Orang-orang mukmin, wahai orang-orang yang mengaku mukmin. Benarkah engkau orang mukmin? Benarkah engkau orang yang beriman kepada hidup? Oh, itunya kepada Allah kalau mencari pulang. Lalu beriman kepada hidup, sudahkah kau mengenal hidup? Kalau sekedar tahu hidup, apa banyak dalam pandanganmu masih belum tauhid? Nah, ke situ. Lalu bila engkau benar-benar mengenal secara pengenalan si hidup itu sendiri, tunggalnya. Ingat pengenalan yang sempurna adalah ketika hidup itu tunggal buatnya lah. Hidup itu sendiri yang mengenal akan hidupnya. Nah itu nah. Lalu ketika hidup yang mengenal akan hidupnya yang sempurna, maka dia tidak bertumbuh. Dia tidak berbentuk, tapi dia adalah wujud ada yang tiada seumpama. Nah kayak gitu. Dan